Baik, berjumpa dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas bagian yang kedua dari metabolisme, yaitu peristiwa yang kita sebut dengan anabolisme. Contoh peristiwa ini ada fotosintesis dan ada kemosintesis. Ya, saya cermati pada gambar di sini ada proses fotosintesis di mana akan dibutuhkan CO2 dan H2O, air, yang kemudian akan diubah menjadi oksigen dan ada karbohidrat C6H12O6 atau karbohidrat. Di mana proses ini nanti ada dua tahapan yang berlangsung di dalamnya, dan inilah yang akan kita pelajari ya tentang fotosintesis merupakan bagian daripada contoh anabolisme. Reaksi fotosintesis kita sedikit mengulas untuk memperdalam lagi tentang pengertian anabolisme. Ya, kemarin kita sudah tahu bahwa anabolisme ini adalah proses menggabungkan senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks. Kalau kita lihat di sini ada proses penggabungan dari senyawa sederhana ini 6CO2 dan 6H2O yang mana akan menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, proses fotosintesis ini memang ada bantuan akan cahaya dan juga akan klorofil. Ya, jadi secara umum ya ada perubahan zat anorganik atau CO2 dan H2O di sini oleh klorofil disintesis menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Ini merupakan pengertian daripada fotosintesis, di mana di sini jelas ada proses reaksi redoks, proses reduksi oksidasi, di mana yang akan dioksidasi adalah H2O, ya, H2O akan dioksidasi, ya, melepaskan elektron, dan kemudian CO2 direduksi untuk memperoleh elektron. Oke, percobaan fotosintesis. Ya, di sini percobaan fotosintesis dilakukan untuk membuktikan bahwa reaksi di dalam fotosintesis tadi akan menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Nah, percobaan yang pertama adalah percobaan Ingenhousz. Ini membuktikan bahwa fotosintesis memang menghasilkan oksigen. Kemudian akan dirakitlah alat bahan yang digunakan untuk membuktikan bahwa memang fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, alatnya atau bahannya berupa apa saja alat bahan yang diperlukan? Ya, alat dan bahan yang diperlukan yang pertama ada gelas kimia ya atau gelas piala, di mana di sini ada corong kaca, ada kawat. Kawat di sini digunakan untuk menyangga corong kaca agar berdiri seperti ini. Kemudian di atas corong kaca ini nanti akan ditutup oleh tabung reaksi. Kemudian diisilah gelas piala menggunakan air dan di dalamnya ada hidrila. Jadi hidrila ditaruh kemudian disusun seperti ini, perangkatnya seperti ini. Kemudian baru kita taruh di tempat yang tertentu, misalnya di tempat yang terkena cahaya matahari. Maka kalau kita amati makin lama akan muncul adanya gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara kemudian kita buktikan apakah gelembung udara tersebut. Kemudian kita setelah banyak gelembung udara tersebut di bagian tabung reaksi ini, kita ambil tabung reaksi dalam kondisi masih tertutup menggunakan ibu jari, dekatkan bara api. Jika kemudian menjadi nyala api, maka ini bisa membuktikan bahwa gelembung itu adalah ada oksigen. Ya, oke. Biasanya pada percobaan tersebut akan ditaruhlah alat-alat seperti ini di tempat teduh, di tempat terkena sinar langsung. Ya, ini juga terkena sinar langsung, cuma ada tambahan yaitu natrium bikarbonat. Nah, nanti kemudian tadi dengan gelembung gas ini akan kita buktikan apakah betul gelembung gas ini adalah oksigen. Ternyata jika didekatkan bara api ada nyala api, maka bisa dikatakan ini adalah oksigen. Maka percobaan ini ya membuktikan bahwa memang fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Itu Ingenhousz. Kemudian untuk membuktikan bahwa memang fotosintesis menghasilkan karbohidrat itu ada percobaan sah. Ya, tujuannya adalah menghasilkan amilum, di mana dalam waktu sehari kita tutup dulu daun dengan aluminium foil, ya. Nah, terus setelah kemudian ditutup menggunakan aluminium foil, maka kemudian di sini akan kita rakit seperti ini.
Ya, kita rebus daun tersebut yang sudah kita petik, ya. Kita lepas aluminium foilnya, kita rebus. Setelah kita rebus, kemudian kita taruh dalam alkohol panas, ya. Nah, setelah dalam alkohol panas sudah mulai larut klorofilnya, maka kita cuci. Setelah kita cuci, baru kita tetesi menggunakan reagen Lugol. Jika ada perubahan warna hitam, ya menjadi perubahan warna hitam, ya di sini atau di sekitar ini warnanya menjadi hitam, di bagian yang tadinya ini yang tidak tertutup, ya di bagian yang tidak tertutup ini berubah warnanya menjadi hitam, ya sedangkan bagian yang tidak tertutup ini tetap berwarna bening transparan, ya maka bisa kita katakan berarti memang bisa menghasilkan amilum. Jadi fotosintesis akan menghasilkan amilum. Ya, itu percobaan sah. Yang pertama, sebelum kita menginjak ke proses daripada fotosintesis itu, kita akan belajar lebih dahulu tentang bagian yang nanti mensintesis proses tersebut, yaitu klorofil. Nah, klorofil memang ada di dalam kloroplas. Nah, ini kloroplas. Nah, kloroplas itu merupakan apa? Merupakan bagian daripada selnya daun. Di bagian mana kloroplas itu akan muncul banyak? Di bagian jaringan mesofil daun. Nah, ini jadi kalau ada daun kita potong ya, potong melintang akan tampak adanya jaringan seperti ini, dan jaringan mesofil inilah yang banyak terdapat kloroplas. Ya, apalagi jaringan mesofil tiang, ya palisade. Nah, ini banyak akan terdapat kloroplas. Nah, di dalam kloroplas nanti atau kalau kita cermati ya, nah ini bentuknya biasanya ada pada sel daun, bentuknya akan seperti ini. Nah, ini merupakan organel sel yang mana punya membran ganda, membran rangkap. Ya, kalau kita cermati lebih dalam lagi, kloroplas itu nanti ada bagian-bagian yang namanya tilakoid ini. Ya, terus kemudian di dalamnya berongga, tilakoid itu ya dinamakan dengan ruang tilakoid. Kemudian ada bagian yang kosong, namanya adalah stroma. Nah, kemudian tumpukan daripada tilakoid inilah yang kita katakan grana. Oke, itu untuk struktur kloroplas. Sekarang klorofil itu sendiri, seperti yang tadi sudah kita singgung di depan, klorofil ini ada di dalam tilakoid, di dalam kantongnya tilakoid. Nah, tilakoid ini tilakoid ya, di sini ada klorofilnya. Nah, ini ada di dalam grana. Nah, grana ada di dalam kloroplas. Nah, klorofil itu ya ada di dalam tilakoidnya ini. Maka kalau kita cermati di dalam membran tilakoid nanti ada pigmen-pigmen fotosintesis. Ya, pigmen fotosintesis apa saja yang banyak adalah pigmen fotosintesis klorofil A. Dan ada pigmen fotosintesis klorofil B. Untuk klorofil A ini akan lebih dominan berwarna hijau tua, sedangkan klorofil B ini akan berwarna hijau muda. Nah, ini jadi pada pigmen fotosintesis di sini ini merupakan bagian-bagian yang banyak klorofilnya, ya. Pada membran tilakoid, ya. Ini di sini ada klorofil B dan klorofil A. Oke, itu adalah klorofil. Jadi klorofil ada pada bagian membran tilakoidnya. Fungsinya untuk apa sih klorofil ini? Sifat dan fungsinya. Klorofil ini ternyata punya sifat untuk menyerap foton atau energi cahaya. Nah, maka ketika kita ingat tentang reaksi tadi, ya, bahwa CO2 plus H2O akan bisa berubah disintesis oleh klorofil, ya, menjadi C6H12O6 plus oksigen itu kalau ada bantuan cahaya. Maka klorofil di sini kaitannya dengan cahaya apa? Klorofil ini punya tugas untuk menyerap foton, ya, atau energi cahaya. Sehingga kemudian energi cahaya itu akan diubah menjadi energi kimiawi. Itu fungsi daripada klorofil. Di mana energi cahaya akan diserap, ya, ini akan menyerap sinar warna merah dan nila. Nah, jadi di sini klorofil yang ada pada membran tilakoid tadi akan menyerap foton, ya, energi cahaya
yang lebih banyak adalah yang akan diserap warna merah dan nila. Nah, setelah diserap, ya, maka elektron akan tereksitasi. Jadi ketika cahaya sudah diserap oleh klorofil, ini elektron yang ada di sekitar daripada pigmen tilakoid di sini, ya, ini akan tereksitasi menjadi energi potensial elektron yang lebih tinggi. Nah, peristiwa ini berfungsi untuk apa? Menghasilkan ATP, yang mana digunakan untuk reaksi fotosintesis atau yang dikatakan fotofosforilasi. Ya, di sini ini fotofosforilasi, maka akan dihasilkan ATP. Ada proses perubahan daripada energi cahaya yang akhirnya diserap oleh klorofil mengakibatkan elektron tereksitasi, maka proses fotofosforilasi terjadi, maka terbentuklah ATP yang dibutuhkan untuk peristiwa reaksi fotosintesis tersebut. Nah, ini ada satu percobaan yang dilakukan oleh Engelmann yang membuktikan ya bahwa memang untuk fotosintesis ini banyak foton energi cahaya yang banyak diserap oleh tumbuhan untuk peristiwa fotosintesis adalah warna nila dengan merah. Kalau kita amati ini adalah merupakan alga ya, alga di mana pada alga di sini filamennya bentuknya seperti spiral ya, ini merupakan filamen daripada alga. Kemudian di sini banyak sekali bakteri yang punya sifat aerob yang mana memanfaatkan oksigen ya. Nah, ketika terkena cahaya, ternyata bakteri ini banyak berkumpul di daerah bagian warna nila dan warna merah. Untuk warna hijau malah sangat-sangat sedikit sekali. Nah, maka bisa dikatakan di sini memang sinar matahari yang banyak dibutuhkan untuk proses fotosintesis adalah warna nila dengan warna merah. Ya, kita akan beranjak ke fotosistem. Ya, kalau kita cermati ini gambar daripada kompleks yang nanti berperan di dalam proses penyerapan daripada energi cahaya atau foton. Ya, ini merupakan membran tilakoid ya, di mana banyak sekali antena pigmen molekul yang berisi klorofil tadi ya. Maka di sini kalau kita cermati akan terjadi proses seperti transfer daripada energi cahaya sampai menuju ke pusat terakhir, yaitu pusat reaksinya. Ya, maka ini semua ini ada peran daripada fotosistem. Apa sih fotosistem itu? Fotosistem ini adalah unit kompleks protein pada membran tilakoid. Jadi ini merupakan fotosistem yang merupakan unit kompleks protein membran tilakoid untuk menangkap dan menghimpun cahaya. Nah, terdiri dari dua ya, ada pigmen fotosintetik ya yang berupa klorofil AB dan tambahan lagi adalah karotenoid. Kemudian energi yang akan ditangkap akhirnya ditransfer antar molekul fotosistem ya sampai mencapai pusat reaksi. Ini pusat reaksinya yang kotak ini ya. Terus kemudian di sini fotosistem itu sendiri nanti akan dibedakan jadi dua, ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Mereka bedanya di mana? Kalau fotosistem 1 cenderung akan menyerap foton dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 untuk menyerap foton dengan panjang gelombang 680. Kenapa yang 700 dikatakan yang fotosistem 1? Ya karena yang pertama kali ditemukan itu yang fotosistem 1 itu ada yang 700 nanometer. Baru setelah itu kemudian yang 680. Ya, terus kalau tadi kita lihat dari atas, sekarang kalau kita lihat dari samping, ya inilah yang disebut dengan antena molekul pigmen yang akan menyerap daripada foton. Ya, setelah itu akan ditransfer menuju ke pusat reaksi. Nah ini yang warna biru inilah pusat reaksi. Di mana di pusat reaksi itu nanti ada dua pasang klorofil A. Ya, sepasang klorofil A sebagai reaksi pertama daripada fotosintesis. Nah, kemudian reaksi pertama ini akan menghasilkan energi elektron yang nanti akan ditransfer menuju ke aseptor elektron primer. Ya, itu fungsi daripada fotosistem. Ya. Sekarang kita beranjak ke mekanisme fotosintesis. Nah,
Mekanisme fotosintesis itu nanti ada dua tahap. Tahap yang pertama ada reaksi terang atau reaksi Hill. Nah, ini namanya reaksi terang, maka memang butuh cahaya. Terjadinya di mana? Di tilakoid. Nah, ini tumpukan tilakoid. Ya, di sini ada tilakoid. Nah, tumpukannya namanya grana. Nah, ini di sini akan terjadi proses daripada reaksi terang karena di sini letaknya fotosistem tadi. Di sini tempat menyerap dan mengumpulkan cahaya atau foton tadi. Nah, kemudian energi cahaya oleh klorofil akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, membutuhkan apa agar proses ini bisa berlangsung? Membutuhkan dari luar adalah H2O atau air. Hasilnya selain ATP dan NADPH, yaitu reaksi terang, ini akan dihasilkan oksigen. Ya, di mana oksigen berasal dari proses penguraian H2O menjadi 2H+ dan setengah O2. Nanti H+ itu digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Nah, kedua bagian ini, ATP dan NADPH, nanti akan digunakan untuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi gelap. Ya, sedangkan oksigen akan dilepas di lingkungan. Ya, nih. Terus untuk di reaksi gelap, ATP dan NADPH hasil daripada reaksi terang nanti akan digunakan bersama dengan CO2 dari lingkungan luar. Nah, maka CO2 ini nanti digunakan untuk mereduksi dengan bantuan ATP dan NADPH sehingga dihasilkan gula. Jadi itu mekanisme fotosintesis. Ada dua reaksi, terang dan gelap. Kita awali yang terang dulu. Untuk yang terang, di sini kalau kita cermati memang tadi di awal sudah disinggung pula akan terjadi proses transfer elektron. Ada aliran elektron, maka dikatakan reaksi Hill. Di mana aliran elektron itu nanti akan ada dua jalur. Ya, dua jalur elektron yang tersimpan pada asetor elektron primer. Ya, kedua jalur ini ya memang ada hubungannya dengan fotosistem 1 dan ada hubungannya dengan fotosistem 2. Ya, sebagai penyerap daripada energi cahaya atau foton. Ya, kedua jalur itu nanti diawali dari semuanya dimulai dengan penangkapan energi atau foton. Kemudian terjadi proses rantai transfer elektron ya menggunakan kompleks sitokrom ya, akhirnya terjadi peristiwa chemiosmosis sehingga dihasilkan ATP. Itu aliran elektron yang nanti akan mungkin kita kupas satu persatu karena ada dua jalur ya. Paling tidak kalian cermati memang ada dua jalur di sini, ada dua jalur di mana fotosistem 2 ada fotosistem 1. Nah, dua jalur itu nanti akan kita kupas satu persatu, yaitu jalur yang pertama adalah jalur fotofosforilasi siklik. Ya, kalau siklik itu seperti ini, berarti muter. Siklus. Ya, siapa yang mengerjakan adalah fotosistem 1. Jadi pada aliran elektron siklik atau fotofosforilasi siklik ya hanya menggunakan fotosistem 1. Nah, elektron dari fotosistem 1 ini nanti akan disintesis sehingga akan dihasilkan ATP. Jadi hanya menghasilkan ATP pada fotosistem 1. Sedangkan pada jalur yang kedua adalah fotofosforilasi non-siklik. Ya, di sini dia tidak siklus. Kalau siklus kan dia kembali lagi ke sini, nanti balik lagi ke fotosistem 1. Ya, setelah energi cahaya ditangkap, elektron akan tereksitasi ditangkap oleh asetor primer, terjadi proses transfer elektron ya masuk ke kompleks sitokrom. Nah, proses chemiosmosis terjadi, hanya akan dihasilkan ATP, kembali lagi elektron itu menuju ke fotosistem 1. Itu maka dikatakan fotofosforilasi siklik. Sedangkan untuk jalur yang kedua adalah fotofosforilasi non-siklik. Ya, di sini ada persinggungan, ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Nah, jalur ini ya, elektron dari fotosistem 2 setelah proses eksitasi ya, sama-sama diawali dari foton dulu ya. Nah, foton dulu terjadi proses penyerapan energi cahaya. Pertama kali ini oleh 680 ya, elektron tereksitasi ke atas ya, ditangkap oleh asetor primer.
Nah, maka di sini terjadi proses kehilangan elektron. Maka elektron yang hilang ini nanti akan digantikan oleh H2O. H2O dipecah menjadi H+ dan oksigen. Nah, baru elektron dari proses fotolisis ya dinamakan dengan proses fotolisis ini. Pemecahan daripada H2O itu dinamakan dengan peristiwa fotolisis. Elektron dari peristiwa fotolisis inilah yang akan menggantikan elektron dari 680 yang tereksitasi ke atas. Nah, setelah kemudian sudah dia menggantikan, maka ini akan berjalan menuju kompleks sitokrom. Sampai ke kompleks sitokrom terjadi chemiosmosis menghasilkan ATP, maka nanti dia akan menuju ke fotosistem 1 ya sebagai jalur yang kedua ya ini. Terus setelah itu maka karena ada energi cahaya yang masuk ya di fotosistem 1, maka elektron juga akan tereksitasi lagi. Nah, kemudian setelah itu elektron tersebut akan ditangkap oleh ferredoksin ya untuk melakukan reduksi NADP menjadi NADPH. Hanya dari mana? Dari proses fotolisis. Itu ya. Maka hasil dari jalur yang kedua adalah jalur yang tidak siklus. Ya, jalurnya kan nggak siklus, nggak balik lagi, nggak muter. Kalau ini kan muter tadi. Nah, kalau ini kan dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Nah, ini jadi non siklik. Dia nggak muter. Ya, akan dihasilkan ATP dan NADPH. Nah, kemudian ada proses donasi elektron dari proses fotolisis ya, fotolisis air sehingga dihasilkan oksigen yang akan dihasilkan untuk lingkungan, dikeluarkan untuk lingkungan oleh tumbuhan, sedangkan ATP dan NADPH nanti digunakan untuk reaksi berikutnya yaitu reaksi gelap. Demikianlah proses dari reaksi terang. Ya. Lanjut kita reaksi yang selanjutnya adalah reaksi gelap. Tapi sebelum masuk ke reaksi gelap, ya ini saya tegaskan kembali bahwa pada fotosistem 1 di sini ada proses reaksi siklik. Sedangkan ada fotosistem 2 dan fotosistem 1, nanti di sini terjadi proses reaksi fotofosforisasi non siklik. Ya, nih bedanya apa antara siklik dan non siklik? Ya, kalau pada non siklik ya dua jalur digunakan fotosistem 680 dengan 700, sedangkan siklik 700. Sedangkan untuk jenis fotosistemnya untuk non siklik kan ini ada fotosistem 2 dan 1. Kalau siklik hanya ada 1. Produk yang dihasilkan untuk non siklik ada NADPH dari proses reduksi H dan NADP ya. Kemudian ada ATP dari proses chemiosmosis tadi, ya, dan ada oksigen dari proses fotolisis H2O untuk menggantikan elektron yang hilang setelah eksitasi. Kalau yang siklik kan elektron hilang, dia akan digantikan lagi oleh elektron berikutnya, kan seperti itu. Nah, nih, jadi pada siklik hanya menghasilkan ATP saja. Oke, itu untuk siklik dan non siklik bedanya ya. Jadi kalau elektron dari non siklik dari P680 masuk ke sistem transport akan menuju ke P700. Tapi kalau siklik elektron dari P700 masuk ke sistem transport kembali lagi ke P700, maka dikatakan siklik. Oke, itu untuk jalur siklik dan non siklik. Sekarang kita beranjak ke reaksi berikutnya adalah reaksi gelap atau fiksasi CO2. Nah, mengapa fiksasi CO2? Karena di sini terjadi proses pengikatan CO2. Ya, kalau ini tadi adalah reaksi terang ya yang terjadi di tilakoid, sekarang ini ya terjadinya di stroma. Ya, membran kosong di dalam stroma yang membutuhkan yaitu produk yang dibutuhkan adalah CO2 dan akan dihasilkan gula. Ya, selain CO2 dari lingkungan luar, dari hasil proses reaksi terang akan ada ATP dan NADPH yang digunakan untuk reaksi gelap. Ya, jadi reaksi gelap ini merupakan suatu siklus yang sangat panjang yang dikenal dengan istilah daur Kelvin karena yang menemukan adalah Kelvin. Maka untuk mengenang jasanya disebutlah dengan reaksi gelap dengan siklus Kelvin. Siklus karena dia akan muter. Ini. Ya, jadi reaksi yang
berlangsung, tidak memerlukan cahaya. Jadi dia tidak memerlukan cahaya, tapi bisa berlangsung siang hari atau malam hari. Yang pasti dia tidak butuh cahaya, tidak butuh dari cahaya, tapi bisa berlangsung siang hari. Gitu, ya. Kemudian pada tahap ini tadi sudah ditekankan, di sini akan dilakukan proses fiksasi CO2, yang mana hasil fiksasi CO2 akan direduksi menjadi karbohidrat. Dan kemudian reaksi gelap berlangsung di stroma, ya, ruang kosong yang ada pada kloroplas di stroma. Itu poin penting di dalam reaksi gelap yang perlu kalian pahami. Kemudian prosesnya sekarang, tahapan siklus Kelvin. Tahapan siklus Kelvin itu ada 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap fiksasi pengikatan CO2. Kemudian tahap reduksi, ya. Kemudian tahap regenerasi. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Karena apa? Ada tambahan sintesis. Ada fiksasi CO2, ada reduksi, sintesis, dan ada regenerasi, sama aja. Yang pasti tahapannya ini memang nanti ada proses yang di dalam setiap tahapan itu. Oke, yang pertama untuk fiksasi CO2. Fiksasi CO2 di sini, ya, CO2 nanti akan berikatan dengan ribulosa bifosfat, ya, ribulosa bifosfat. Dengan bantuan enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau yang dikenal dengan istilah Rubisco, ya. Maka kemudian CO2 plus RUBB akan menjadi fosfogliserat, ya. Ini fosfogliserat atau PGA, dan dikatalis atau dipercepat reaksinya oleh enzim Rubisco. Ini proses tahap pertama, yaitu fiksasi CO2, pengikatan CO2. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi. Nah, disinilah peran daripada ATP dan NADPH hasil dari reaksi terang itu digunakan untuk mereduksi fosfogliserat. Fosfogliserat nanti akan direduksi, ya, menjadi difosfogliserat, ya, dengan adanya ATP. Kemudian difosfogliserat dengan adanya NADPH nanti akan direduksi menjadi fosfogliseraldehid. Nah, itu hasil daripada reduksi fosfogliserat adalah 12 fosfogliseraldehid, di mana nanti akan dipecah fosfogliseraldehid. 2 fosfogliseraldehid itu nanti akan disintesis, ya, disintesis untuk menghasilkan glukosa, ya, untuk menghasilkan glukosa. Sedangkan sisanya untuk mengalami proses regenerasi fosfogliseraldehid. Nah, 10 fosfogliseraldehid ini tadi akan digunakan untuk proses regenerasi untuk menghasilkan RUBB, ya, untuk menghasilkan kembali ribulosa bifosfat, yang mana ribulosa bifosfat nanti digunakan untuk mengikat CO2. Itu 10 fosfogliseraldehid. Sedangkan 2 fosfogliseraldehid nanti akan digunakan untuk pembentukan glukosa. Maka tadi dikatakan CO2 akan direduksi menjadi glukosa. Nah, tahapannya ada fiksasi pengikatan CO2 oleh RUBB dengan dikatalis oleh Rubisco. Setelah itu terjadi proses reduksi, hasilnya adalah PGA, ya. PGA akan direduksi menjadi DPGA, ya, DPGA akan direduksi menjadi fosfogliseraldehid, yang nanti sebagian kecil digunakan untuk sintesis glukosa dan sebagian lagi untuk regenerasi RUBB kembali. Itu siklus Kelvin, ya. Lebih tampak penegasannya. Oh, ini ada proses karboksilasi fiksasi CO2, ya, dengan bantuan RUBB menjadi PGA. PGA kemudian mengalami reduksi ini, ya, fase kedua, ya, dibantu oleh ATP dan NADPH. Hasilnya adalah sintesis glukosa dan nanti regenerasi daripada fosfogliseraldehid menjadi RUBB kembali. Faktanya di sini adalah, dari sini kita tegaskan kembali, siklus Kelvin atau C3, ya, dikatakan C3 ya karena akan menghasilkan
fosfogliserat. Ini merupakan karbon yang mengandung karbon 3 karbon. Maka dikatakan tanaman C3 biasanya. Tidak tergantung cahaya atau gelap. Ya, jadi yang pasti ini tidak membutuhkan cahaya. Ya, maka dia bisa dikerjakan pada siang hari. Malah cenderung aktif di siang hari karena pada siang hari itu NADPH dan ATP sangat berlimpah hasil dari proses reaksi terang. Kemudian energi ATP tadi disediakan oleh fosforilasi siklik dan monosiklik yang menggerakkan reaksi endergonik. Ya, kembali diingat. Ya, anabolisme ini merupakan reaksi endergonik karena membutuhkan ATP. Nah, ATP itu didapat dari mana? ATP-nya didapat dari tadi reaksi terang, dari hasil jalur siklik dan non siklik. Ya, jalur siklik dan non siklik. Nah, ATP itu nanti digunakan untuk apa? Untuk reduksi daripada PGA menjadi PGAL. Itu. Jadi energi ATP disediakan oleh jalur reaksi terang. Nah, kemudian ini juga dikurangi untuk mengurangi daya adalah tadi NADPH ya sebagai sumber hidrogennya dan elektron energetik yang diperlukan untuk mengikatnya menjadi atom karbon sehingga terbentuklah atom karbon ya di mana sebagian besar energi cahaya yang ditangkap selama fotosintesis jadi selama reaksi terang cahaya tersebut nanti akan berakhir dalam bentuk ikatan CH yang kaya energi atau dalam bentuk ikatan glukosa. Nah, salur Kelvin inilah satu-satunya proses pembentukan asimilasi karbon. Begitu untuk fakta yang bisa kita tegaskan, simpulkan dari siklus Kelvin atau dari reaksi gelap. Ya, jadi nggak tergantung akan adanya cahaya atau gelap. Yang pasti di sini dia memang yang dibutuhkan hanya adalah CO2, ATP, dan NADPH yang tadi sudah saya uraikan. Hasil akhirnya adalah glukosa dan satu-satunya jalur asimilasi karbon. Ya, contohnya tanaman C3 di sini ada tanaman padi, ya, tanaman yang lebih banyak dalam pengikatan CO2 yang menggunakan jalur Kelvin. Oke, ada tanaman C3, sekarang kita juga akan mengenal ada tanaman C2. Artinya dikenal dengan istilah fotorespirasi, jalur glikolat ya. Nah, jalur yang seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat dari istilah fotorespirasi, foto cahaya, respirasi menghasilkan O2 dan CO2. Ya, memang jalur C2 ini terjadi jika tumbuhan mendapat intensitas cahaya yang terlalu tinggi, jadi panas sekali. Kondisinya memang tidak menguntungkan karena memang akan menghasilkan secara proses biokimianya tanaman ini menghasilkan produktivitas yang sangat rendah. Mengapa rendah? Ya, jadi dampak daripada intensitas cahaya terlalu tinggi itu ya konsentrasi O2 dalam daun menjadi tinggi sehingga CO2 tidak bisa masuk. Mengapa? Nanti kita coba lihat dengan bantuan gambar. Kemudian O2 akan diikat oleh RUBB ya selama proses itu ya maka tidak terjadi fotosintesis sehingga menurunkan produksi daripada glukosa. Nah, mengapa konsentrasi O2 dalam tanaman tinggi sehingga CO2 tidak bisa masuk? Karena ini, dalam kondisi normal, stomata itu akan buka. Nah, stomata itu kita tahu sebagai tempat proses istilahnya pertukaran gas. Salah satunya untuk pertukaran gas, ya. O2 masuk, CO2 keluar, ya, atau CO2 masuk dan O2. Ini pertukaran gas pokoknya terjadi di dalam stomata. Nah, membuka menutupnya stomata itu reaksi kompleks ya nastinya nasti kompleks ya bisa karena kondisi misalnya ada cahaya kemudian ada kandungan air yang cukup tetapi kalau ternyata dirasa kok ini kalau membuka terus membahayakan maka stomata akan nutup secara otomatis ya jadi walaupun dia membutuhkan cahaya untuk membuka tapi kalau cahayanya terlalu tinggi ya stomata akan nutup. Nah kalau udah nutup kayak gini kan otomatis pertukaran O2 dengan CO2 nggak akan berlangsung. Maka dampaknya ketika cahaya yang sangat tinggi terjadi reaksi terang terus, maka kan oksigennya akan semakin tinggi, tapi CO2-nya nggak bisa masuk. Padahal untuk proses reaksi gelap kan dibutuhkan CO2. Maka dampaknya apa? Oksigen yang cenderung tinggi ini akan diikat oleh RUBB. Jadi RUBB itu akan lebih mengikat oksigen dibandingkan CO2.
maka tidak akan terjadi produksi glukosa. Maka tadi yang di awal saya katakan produktivitas akan semakin menurun. Ini cenderung akan merugikan tanaman. Ya, ini jadi intensitas terlalu tinggi juga tidak bagus. Ini karena akan mengakibatkan fotorespirasi. Ya, akan dihasilkan yang namanya ikatan antara oksigen dengan RUBB, itu akan menghasilkan yang disebut dengan glikolat, ya, fosfoglikolat. Nah, kalau proses ini dikatakan fotorespirasi. Tapi kalau CO2 diikat oleh ribosa bifosfat, inilah yang kita sebut dengan fotosintesis. Kan gitu. Ya. Ini istilahnya fotorespirasi. Ya, di mana rubisco enzimnya dengan dua substrat yang berbeda, ada O2 dengan CO2. Tapi kalau fotorespirasi, nanti O2 yang akan diikat oleh RUBP, ya, dengan dikatalis oleh rubisco menjadi fosfoglikolat. Dan ini berdampak tidak menghasilkan produksi glukosa yang optimal. Oke, itu untuk jalur J2 atau glikolat. Sedangkan jalur tanaman yang lain, ternyata jalur tanaman dalam menghasilkan atau pengikatan CO2 itu tidak hanya jalur Kelvin saja. Ya, ada pula jalur lain selain jalur Kelvin dalam pengikatan CO2, ya, yaitu fotosintesis pada tanaman C4, ya, jalur Hartog. Nah, ini contohnya adalah jagung. Nah, bagaimana tanaman jagung ini salah satunya, ya, tanaman C4 ini dalam mengikat CO2 yang digunakan di dalam reaksi gelap, ya. Prosesnya agak beda dengan tanaman C3. Ya, prosesnya agak beda. Di sini kalau kita sedikit mengingat kembali, ini adalah bagian daripada mesofil daun, ya, di mana di sini ada mesofilnya, ada seludang buluh angkut. Ini adalah pembuluh angkutnya, ya. Ini stomatanya. Nah, ini merupakan bagian daripada daun. Nah, kalau kemudian kita besarkan, ya, ini ada mesofil, berarti bagian yang sini mesofilnya. Ya, ini adalah bundle seed, ya, berkas seludang pembuluh. Ini di bagian ini. Ya. Nah, ini terjadi jika kenapa tanaman atau fotosintesis dengan jalur C4 ini kondisi di mana dia beradaptasi karena kondisi sangat panas, ya, atau tanaman-tanaman ini dia tumbuh di tempat yang cukup panas, ya, maka dia beradaptasi dengan stomata tidak membuka secara maksimal. Gitu, stomatanya buka tetapi tidak maksimal. Nah, karena stomatanya buka tidak maksimal, maka proses pengikatan CO2 pun tidak selancar tanaman C3. Ya, maka untuk itu pengikatan CO2 pun ada mekanisme tersendiri. Ya, itu yang pertama kita cermati. CO2 itu nanti akan diikat oleh senyawa oksaloasetat. Ya, C4. Ya, pengikatannya di mana? Terjadinya di mesofil daun. Di sini, di mesofil daun. Setelah itu kemudian diubah menjadi malat. Baru setelah diubah jadi malat, hasilnya nanti akan dipecah menjadi pirufat dan CO2. Pirufat kembali lagi menuju ke jalur pada mesofil, sedangkan CO2 ini akan masuk ke berkas pembuluh angkut. Ya, seludang berkas pembuluh angkut. Nah, untuk apa? Untuk berlangsung siklus yang tadi di C3 yang kita kenal dengan siklus Kelvin. Ada proses fiksasi CO2 oleh RUBB, ada proses reduksi, ada proses sintesis, dan ada proses regenerasi. Sampai nanti hasil akhirnya adalah gula atau karbohidrat. Jadi jalur tanaman C4 ini, jalur Kelvinnya ini ada di bagian sini, seludang pembuluh angkut. Pengikatan CO2-nya bukan langsung oleh RUBB, tetapi oleh oksaloasetat atau 4C. Maka dikatakan C4. Gitu. Itu untuk fotosintesis jalur tanaman C4. Contohnya adalah tanaman C4 jagung atau dikatakan Hartog
jalur ini. Terus fotosintesis tanaman CAM, ya, Crassulaceae, acid metabolism. Nah, ini contohnya adalah tanaman nanas, ya. Tanaman nanas ini cenderung tanaman-tanaman yang hidup pada tempat yang cenderung sedikit air dan juga kondisinya kering, ya. Nah, ini juga hampir mirip dengan tanaman C4, cuma bedanya ya ada mekanisme yang membedakan. Di sini yaitu kalau fotosintesis CAM ini proses pengikatan CO2-nya itu terjadi pada waktu malam hari. Mengapa? Karena pada waktu malam hari stomatanya akan buka. Gitu. Ya, karena kondisinya terlalu panas. Kalau stomatanya buka pada siang hari nanti terjadi penguapan yang berlebihan, malah dia kekurangan air. Makanya disiasati stomatanya itu membukanya pada waktu malam hari. Maka proses pengikatan CO2 masuk ke mesofil di sini, mesofil daun, kemudian diikat oleh tanaman oleh oksaloasetat, ya, ini terjadinya malam hari. Sampai kemudian setelah itu menjadi malat siangnya baru, ya. Malat di sini nanti akan disimpan di vakuola kan. Nah, siangnya nanti baru malat itu akan dipecah menjadi berupa dan CO2. Nah, ketika siang stomatanya nutup. Nah, kalau stomata nutup, maka jalur Kelvin akan dimulai. Ya, jalur Kelvin dimulai, CO2 akan kemudian diikat oleh RUBB menjadi PGA, PGA menjadi PGAL, kemudian terjadi regenerasi RUBB kembali dan dihasilkan gula. Nah, proses Kelvinnya berlangsung pada waktu siang hari. Proses pengikatan CO2 oleh oksaloasetat berlangsungnya pada waktu malam hari. Mengapa? Karena malam hari kondisi stomatanya buka, CO2-nya bisa masuk. Kalau siang, stomatanya nutup karena kondisi kering, dia berada pada tempat-tempat yang kering, tanaman-tanaman CAM ini. Ya, makanya menyiasatinya buka stomatanya pada waktu malam hari. Nah, sehingga malam mengalami siklus C4 atau Hatschlag, sedangkan siangnya dia mengalami siklus Kelvin. Itu karakteristik daripada tanaman CAM. Oke, itu tadi materi anabolisme yang sudah saya jelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa digunakan untuk membantu kalian memahami akan anabolisme khususnya fotosintesis. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Tetap sehat, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.